Hari ini bersama Dr. Jimmy Ardian, seorang psikiater. Terima kasih udah mampir lagi ke sini. Thank you Bang Radit diundang lagi. Tadi pas masuk ruangan, kok kayaknya Dr. Jimmy hari ini terlihat lebih muda sekali ya? Kenapa ya? Apa emang rambutnya atau apa ya? Mungkin jangan bajunya kali ya? Mungkin. Cocok sama feng shui merah hitam kayaknya Bang. Tapi ya kayak anak muda banget ya, bener gak Fit? Tadi pas masuk kayak, ih kok beda ya, kenapa ya? Mungkin selama ini saya ngelihat Dr. Jimmy tuh either di sini atau di praktek pakai kemeja kali ya? Iya juga. Ini tadi habis jalan-jalan makanya bajunya kayak begini. Dari PIM tadi katanya? Dari PIM, betul. Oh, berarti sehari-hari emang gak pakai kemeja rapi anyway dong? Enggak dong? Ya enggak dong. Enggak kan? Karena saya tidak pernah loh melihat Dr. Jimmy sekasual ini. Iya, sehari-hari begini Bang, no Pikachu kan. Ya Allah. Serius Pikachu? Tuh Pikachu. Itu Pikachu yang lama lagi? Betul. Pikachu yang Gen 1, Gen 2 tuh. Ya masih lama. Astaga. Karena kalau lagi praktek, gak mungkin pakai baju Pokemon gede gitu dong ya. Benar. Nanti pasir nih, ini gimana ya? Ini sebenarnya sepatu Demon Slayer Bang. Nggak bohong. Serius. Ya Allah. Sumpah gue baru lihat sisi ini dari Dr. Jimmy. Ya karena lagi jalan-jalan aja jadi wibunya keluar nih. Emang suka anime tapi? Emang mau suka anime? Suka apa? Suka apa? One Piece yang pasti ya. Aduh, One Piece pasti. Iya. Saya baca One Piece, ngikutin animenya, tapi semua orang kan tahu tuh kalau gue lagi ngikutin kena spoiler di DM, habis itu berhenti. Nggak enak banget itu. Habis itu berhenti. Udah nggak bisa lagi nikmatinnya. Kena spoiler mulu soalnya. Habis itu ngikutin anime udah nggak pernah mau ngomong lagi ngikutin apa. Kena spoiler nanti. Soalnya takut kena spoiler. Iya, Katanya lagi seru-serunya memang One Piece. Lagi seru-serunya. Oh wow. Nggak boleh ngomong, takut spoiler. Oke, tapi emang lagi seru banget ya. Lagi seru banget. Tiap minggu katanya chapter baru selalu tambah seru. Benar. Aduh, penasaran gue. Hubungannya sama psikiatri apa nih? Anime ini nih. Sebenarnya nggak ada sih. Ada. Mungkin psikiaternya stres jadi butuh anime buat refreshing gitu. Ada nggak manga atau anime yang ketika dibaca tuh dari sudut pandang psikiatri jadi sudut pandang psikiater. Oh ini nih, oh ini itu gitu. Demon Slayer. Oh kenapa tuh? Isinya trauma semua itu. Iya lagi. Episode 1 boleh lah kita ceritain ya. Yang keluarganya dibunuh itu kan. Baru datang keluarganya dibunuh. Kurang trauma apa itu? Traumatik banget. Betul. Kemarin saya baca manga Track on the Blood on the Trail apa segala macam. Aduh merinding gue. Itu manga psikologis gitu. Kalau mau skip aja ya. Siapa tahu kan spoiler nih. Itu tentang seorang anak yang ibunya kayak semacam obses sama anaknya gitu. Sangat melindungi anaknya gitu. Suatu hari anaknya itu kayak dikerjain sama sepupunya. Terus mereka pergi camping bareng. Sepupunya masih kecil. Ini anak juga masih kecil kan. Sepupunya pergi camping bareng. Sepupunya ngajak main di pinggir jurang. Sama ibunya, hati-hati nanti kamu jatuh. Pas dia mau jatuh ditangkap sama ibunya si sepupunya ini. Ditangkap, dipeluk, dilihat, didorong masuk jurang. Dia ngelihat itu semua. Disuruh bohong sama ibunya kalau ada polisi apa segala. Karena aku sayang kamu. Jangan pernah cerita aku sayang sama kamu. Wah dok itu dia sampai gak bisa ngomong. Kayak semenjak itu ngomong terbata. Jadi gak bisa ngomong. Wah itu traumanya diceritain sampai dia gede. Bagus banget itu. Ntar gue nonton. Gue baca. Harus baca sih. Ada gak di kehidupan nyata trauma yang membuat orang secara fisik jadi berubah juga kayak dicerita itu. Kan itu kan sampai dia jadi nggak bisa ngomong lagi tuh. Ya sampai beberapa lama nggak bisa ngomong lagi. Kalau ada atau enggak banyak Bang. Oke. Ini ceritanya tapi nanti jadi kayak kisah fiksi juga nggak apa-apa lah ya. Tapi kejadian dong. Kejadian betulan. Oke. Ada yang udah 20 tahun nggak bisa jalan. 20 tahun. Lumpuh. Oke. Atau paling tidak dia nggak bisa jalan dan merasa lumpuh. Oke. Tapi diperiksa oleh dokter segala macam nggak ada apa-apa nih. Oke. Ternyata waktu wawancara didapatkan pasien ini korban KDRT ceritanya. Oke. Jadi ngalamin KDRT sedemikian berat, terus begitu dia terjatuh, kan kalau di bawah rasanya lebih aman. Kalau nggak bisa jalan kan lebih aman. Kalau bisa berdiri kan dipukulin lagi gitu kira-kira. Jadi ya udah diam di situ. Begitu ketahuan kalau ini traumanya dikerjain dalam 20 tahun terakhir gak bisa jalan, hari itu dia jalan. Terus dia keluar nangis sambil bilang, ibu aku bisa jalan lagi. Gila merinding gue. Itu macam nabi, bangkit dan berjalanlah gitu. Tapi bisa begitu, maksudnya bisa. Pasien Dr. Jimmy itu? Itu kebetulan pasien kolega saya. Oh, oke.
Sesama kolega psikiater lah. Yang agak ekstrim. Jadi begitu traumanya dikerjain dia jalan gitu, gila temen gue nabi. Bisa membangkitkan orang lagi. Buta juga, tapi butanya dalam tanda kutip. Gimana tuh maksudnya? Nggak bisa ngelihat, tapi sebenarnya bisa ngelihat. Lah kok orang bisa ngelihat tapi nggak bisa ngelihat? Maksudnya gimana? Gue takut nih kalau ngomong terlalu detail. Tapi misalnya begini, kita melihat sesuatu hal yang kita nggak duga-duga dan sebenarnya kita nggak mau lihat. Misalnya saya melihat, let's say orang tua saya selingkuh, padahal saya nggak percaya orang tua saya selingkuh. Itu kan kaget tuh. Iya, denial tuh. Denial tuh. Kalau itu terlalu kagetnya, kita bisa membuat mata kita tuh nggak ngelihat. Tapi kalau diperiksa mata sebenarnya nggak ada apa-apa. Oke. Apa bedanya sama memory block? Kan ada suka orang trauma sehingga bagian dari ingatannya nggak bisa diakses tuh. Itu kan lupa. Kalau ini kan nggak bisa sensing kayaknya. Oh, I see. Jadi secara sehari-hari pun emang nggak bisa ngelihat. Sehari-hari nggak bisa jalan. Sehari-hari. Iya gitu maksudnya. Sampai dia sehari-hari juga nggak bisa ngelihat gitu. Walaupun matanya baik-baik saja. Matanya normal tapi dia nggak bisa memproses bahwa apa yang dia lihat itu sebagai sebuah kenyataan ya. Karena satu kejadian itu membuat dia kayak mending gua nggak usah lihat. Mending nggak usah ngelihat gitu. Oh wow, kok bisa ya? Berarti otak menginiin kita ya, menipu diri kita sendiri ya? Atau Otak apa sih? melindungi diri kita dong. Oh melindungi ya. Kan dia pikir itu berbahaya, jadi lebih baik itu dihilangkan. Tapi problemnya, conclusionnya salah, yang dianggap berbahaya adalah melihatnya, jadi melihatnya yang dihilangkan. Oke. Ketika yang tadi misalnya kasus KDRT, dia dipukulin. Artinya kan dia kalau dia berbaring di lantai, dia tidak dipukulin lagi karena mungkin si pasangannya ngerasa udah jatuh nih orang gitu. Makanya dia rebahan. Betul. Sebenarnya dia bisa bangkit kan? Sebenarnya bisa. Tapi supaya nggak dipukulin lagi, tiduran lah dia di lantai. Nah karena tiduran itu tidak bisa jalan itu memberikan rasa aman, maka itu yang diyakini seumur hidup dia selama 20 tahun. Selama 20 tahun. Oke. Paling tidak secara tidak sadar itu yang diyakini. Oke. Kalau kayak gitu ketika datang ke prakteknya dokter Jimmy katakanlah, banyak juga orang yang punya masalah yang fisiknya dia itu, masalah inderanya dia itu datang ke dokter Jimmy, di refer dari dokter lain yang sudah periksa dan semuanya aman. Itu sering juga tuh. Itu ada aja kejadian. Kalau sering kan kayak tiap hari gitu. Oke. Ada aja kejadian. Okay. Sebulan sekali, sebulan 2 kali gitu ada aja. Ada contoh kasus yang bisa bisa diceritain supaya kita bisa ngerti cara mempretelinya gitu. Sampai jadi baik-baik saja. Sebenarnya caranya sama-sama aja kayak kasus yang yang tadi lumpuh. Karena cara menangani kolega saya sama dengan cara menangani saya gitu, sama aja. Sama. Oke. Nah misalnya ini ada orang datang ke praktik dokter Jimmy yang punya masalah dengan anggota tubuhnya lah ya. Ya dianggap tidak berfungsi padahal baik-baik saja. Kalau dari pemeriksaan dokter ternyata normal ya, gitu misalnya. Datang nih di refer nih, dok saya gini-gini misalnya nggak bisa jalan gitu. Misal. Nah lalu langkah berikutnya apa? Biasanya ngobrol-ngobrol dulu. Sejak kapan? Nah sejak kapan nih clue nih? Oke. Kalau ada sebuah kejadian, pasca kejadian itu lalu tiba-tiba dia nggak bisa jalan, maka kejadian ini menjadi center of attention-nya. Ini berarti ada sesuatu nih di sini. Oke. Tinggal kemudian dicari tahu kenapa kejadian ini, kemudian diambil kesimpulan sebagai lebih baik tidak jalan. Nah, ketika kejadian ini diketahui, kalian juga harus tahu apa hubungannya kejadian ini sama dia nggak bisa jalan. Oke. Biar dia ngerti kenapa kita butuh naruh perhatian di kejadian ini. Oke. Misalnya, gue tahu nih ternyata gara-gara gue lebih baik duduk diam, nggak jalan dan gue nggak dipukul, makanya gue aman, makanya badan gue membuat gue begini. Oke. Jadi dia bisa appreciate good intention dari badannya walaupun caranya keliru. Abis itu baru memorinya dihabisin. Habis itu baru memori yang membuat dia percaya bahwa lebih baik dia diam, dipretelin tuh emosinya satu-satu, sampai menyisakan hanya kisahnya tanpa emosinya. Oke. Habis itu jalan deh biasanya. Oke. Artinya supaya kejadian yang menjadi pemicu dia tidak jalan, semua emosi yang melingkupi itu sudah tidak ada lagi. Betul. Sehingga hanya faktanya saja yang terjadi. Betul. Kalau kejadian itu kejadian ya sudah. Tapi kalau emosi, kan emosinya yang bikin dia takut dipukul lagi, nggak mampu karena gue dipukul. Nah kalau perasaan itu nggak ada kan berarti ya udah nggak apa-apa. Itu butuh berapa lama biasanya kalau terapi kayak gitu? Yang sama bang, kalau yang kolega saya kerjakan pakai metode yang kami kerjain sama-sama itu, trauma processing therapy, itu 1 sesi jalan lagi. Ya karena saya pernah mengalaminya ya saya percaya sih. 20 menit waktu itu. Iya kira-kira segitu bang. Cuman saya nggak berani ngomong menit, nggak enak nanti. Oke. Karena cepet banget. 1 sesi ya. Gila ya 20 tahun gak bisa jalan selesai dalam 1 sesi ya. Tapi itu kan karena kejadiannya
Karena ada kejadian spesifik dan diketahui dan dipahami dan pasien ingat, kan ada banyak syarat di situ Bang. Apa yang membuat sesinya jadi tambah banyak? Dia tidak mau terbuka atau apa tuh? Misal dia nggak mau terbuka, dia ingat tapi nggak enak kalau aku ngomongin ini artinya aku belum maafin siapa gitu misalnya. Atau dia nggak tahu sambungan kejadian ini dengan gejalanya, jadi kita mesti nyari-nyari dulu. Atau yang paling apes adalah memorinya banyak. Jadi ingatan dia terhadap peristiwa-peristiwa itu tuh banyak. Jadi kita harus ngerjain layer demi layer memorinya. Nah itu akhirnya jadi repetitif tuh sesinya. Oke, untuk nyari mana yang tepat. Karena belum tentu ketemu. Pernah nggak ada yang, karena tadi kita ngomongin KDRT ya, katakanlah ada yang pasangannya bermasalah dan masalahnya itu membuat dia punya problem lah di kejiwaan. Datanglah berdua sama pasangannya, tapi pasangannya yang bikin masalah nih. Tuh ketemu dokter Jimmy nih, dua-duanya kan duduk nih. Nah pasangannya bilang, ini istri saya gini atau suami saya gini gitu. Nah itu gimana tuh? Kan masalahnya di sebelah dia. itu Anda harus menghadapi itu dong sehari-hari. Saya minum dulu Bang. Pause dulu. Langsung stres pertanyaannya. Tapi lazim dong. Lazim. Oke. Gimana? Itu common banget itu. Tapi itu problemnya kalau ancamannya masih di situ, kita nggak bisa banyak ngapa-ngapain. Misalnya nih memorinya kita kerjain, terus udah baik-baik aja, pulang ada memori baru lah, sama aja bohong. Iya, atau disalah-salahin. Tuh nggak bener tuh psikiaternya tuh. Atau gitu. bisa dikecil-kecilin. Dia cuma berlebihan itu dok, aslinya nggak begitu gitu. Oke. Jadi ya nggak working biasanya. Nah itu gimana? Tapi kan kita sebagai orang yang ngelihat merasa ini harus diselamatkan dong. Betul. Nah kalau kayak gitu konteksnya lebih tepat ke couple atau family therapy dulu. Jadi instead of kita bahas trauma, kita bahas ini dinamikanya salah loh hubungannya. Oke. Kalian berdua nih, yang satu menganggap rasa sakit yang lain kecil, padahal dia penyebabnya. Yang satu merasa tidak berdaya. Ini dinamika yang nggak benar nih, harus diperbaiki dulu. Oke. Setelah dinamikanya benar, baru kita ngomongin trauma. Artinya dokter Jimmy bilang, ini saya ngerasa ada dinamika yang harus diperbaiki. Betul. Diomongin aja. Nah kadang-kadang orang itu kan apa nih gitu, enggak juga. Bisa terima juga tuh. enggak sih. Susah dong. Kalau gitu gimana? Udah urusan dia lah ya gitu. Saya percaya informasi itu walaupun ditolak dia tetap tangkap. Oke. Nanti mungkin repetisi kesekian baru oh iya mungkin dinamikanya bermasalah gitu. Saya tuh kayaknya nggak bisa jadi dokter, nggak bisa jadi psikolog, nggak bisa jadi psikiater itu karena kalau ada orang datang, orang punya masalah, terus dia menolak atas alasan apapun, aku kepikiran gitu. Itu gue di awal-awal kayak gitu bang. Iya kan? Tapi dengan pengalaman itu udah nggak jadi soal. Mungkin karena keseringan kecewa ya. Jadi Gimana? Coba ceritain. Jadi awal-awal lulus praktek itu ada ini dong, idealisme dong. Idealisme betul. seorang psikiater. Semacam aku harus menyelamatkan dunia begitu rasanya. One Piece banget nih kayaknya nih. Terus praktek nih. Praktek kan. Ya pasti ada yang bisa ditolong. Tapi nggak boleh bohong, yang kayak gitu tuh jauh lebih sering. Dimana sistem yang membuat seseorang bermasalah itu masih terjadi. Sehingga yang paling banyak bisa kita lakukan adalah paling support, dengerin, ngasih insight, membangun rasa berdaya gitu. Tapi nggak banyak yang bisa kita lakuin. Lalu udah kecewa. Awal-awal Kecewa. Apakah ini profesi yang benar ya? Wow. Apakah pernah ngalamin juga ternyata ya? Ya pernah bang. Wow. What's the point of this gitu rasanya. Tapi mungkin karena keseringan akhirnya point of view-nya berubah. Bukan ke aku kecewa, tapi memang this is life. Ya memang ini harus terjadi. Saya cuma salah satu bagian dari kehidupannya yang mungkin akan membantu. Tapi bukan saya yang menjadi akhir untuk membantu. Mungkin orang lain yang akan bantu. Tapi gue cuma dijalani aja gitu paling. Mungkin itu defense mechanism biar nggak kecewa mungkin. Paham. Karena kan yang terjadi di ruangan itu yang terjadilah aja. Artinya kan hubungan itu koneksinya hanya ketika terapi kan. Ketika satu sesi itu. Begitu udah lepas dari situ ya kita cuma bisa berharap yang terbaik aja buat dia kan. Betul. Kalau dulu sampai ke bawah pikiran tuh. Si ini gimana ya nanti hari ini. Terus ngelihat apa kepikiran. Oh dulu dia berharap dikasih minuman sama ibunya tapi nggak dikasih. Nah, terus gue lagi minum sekarang gitu-gitu. Sampai kepikiran kayak gitu dulu. Oh wow. Oke. Dengan pengalaman, dengan sering dikecewakan, udah aman sekarang ya? Iya, dikecewakan ekspektasi sendiri sebenarnya. Iya. Malah sekarang mungkin udah gak inget kali ya. Ini ketemu di luar
saya pasien dokter Jimmy. Oh masa sih gitu ya? Saya ingat mukanya bang, tapi nggak ingat kisahnya biasanya. Bagus dong ya. Iya. Bagus dong. Jadi kan di luar dia kayak oh ya berarti dia nggak inget gitu. Oh wow. Oke. Nah bener nggak kadang ada hal-hal yang kalau kita konsumsi, kita tonton, kita cium aromanya itu membangkitkan memori-memori dan rasa yang pernah ada di hati kita ketika kita mendapat itu sebelumnya. Pernah banget bang. Pernah ya? Dan kadang kalaupun muncul rasanya kita bisa ngerasain lagi rasanya gitu nggak sih kalau itu khusus mencium loh. Oke. Kemarin aku tuh hosting tuh apa ya? Ngadain workshop. Jadi ngadain workshop buat para psikiater psikolog buat kita sharing lah gimana cara menghadapi trauma gitu lah. Oke. Lalu di situ tuh ada parfum khas banget baunya. Oke. Itu tuh kayak manggil memori lama gitu tiba-tiba bus. Seperasaan-perasaannya. Padahal gue nggak tahu itu parfum apa. Udah nggak inget itu bau parfum apa. Tapi memorinya kebawa. Memorinya akhirnya kok muncul. Oke. Ketika mencium parfum itu memori terkaitnya muncul. Tapi udah nggak inget itu parfum apa, nyiumnya di mana nggak inget. Oh wow. Memori terkaitnya yang muncul. Itu menariknya ciuman. Penciuman. Menyium bau. Itu menariknya mencium bau. Kenapa ciuman? Salah. Tio ketawa gak ngerti dia. Penciuman itu seringkali terhubung dengan yang namanya implicit memories. Jadi memori-memori yang kita ingat tapi diingat sebagai sensasi gitu. Oke. Jadi begitu kita mencium yang muncul bukan ingatan sebagai cerita tapi ingatan sebagai rasa. Itu tuh enak banget tuh. Oke. Tapi nggak selalu baik kan? Iya kan? Kalau misalnya pasien dokter Jimmy datang dan udah disembuhkan traumanya, itu bisa aja dia cerita bahwa kenapa ya setiap kali nyium bau ini saya jadi begini, trigger emosinya gitu. Betul. Penciuman terkait dengan implicit memories. Problemnya kan kalau implicit memories ini emosinya jelek kan ya kalau kepicu berarti rasanya jadi jelek. Oke. Tapi ya nggak gimana-gimana. Berarti kita tahu ada memori yang jelek, emosinya kita lepaskan. Biar kalau yang kepicu ya cuma cerita bukan rasa gitu. Oke. Tapi benar bergantung dengan jenis rasanya. Oke. Kalau saya ya yang keinget banget itu bau buku baru. Wah itu. Tahu nggak kenapa? Karena Kenapa bang? waktu kecil orang tua sibuk kerja, jadi mereka beliin buku. Jadi di kamar saya tuh AC-nya cukup dingin, duduk di kasur. Tiap kali dibeliin buku baru tuh rasanya kayak punya teman, kayak punya tempat aman buat masuk ke dalam cerita orang lain. I see. Jadi buka, ini ritualnya nih, buka plastik, nyium baunya, terus baca. Setiap nyium bau itu tuh keinget rasa amannya, I see. rasa bertualangnya. Iya. Dulu tuh kita baca buku tuh kayak masuk kan, dan begitu lembaran terakhir kayak, anjir gue dari mana ya gitu. Iya. Itu tuh bisa sampai kayak gitu. Benar. Ketika belum ada Netflix and the Gang gitu. Jadi imajinasi kan masuk banget. Jadi setiap kali nyium bau itu memori-memori yang kayak gitu yang kebayang. Terus bau setelah hujan. Petrichor itu juga bangkitin banyak memori. Iya. Biasanya yang kena tuh di rumah nenek kalau saya. Rumah nenek itu ada bunga yang berbulu warna merah itu apa sih namanya tuh? Tahu gak sih kayak tanaman terus panjang terus bulu warna merah gitu. Gak tahu lagi. Saya sempat nyari itu dulu tuh. Namanya apa tuh? Duduk di teras rumah nenek. Bau itu tuh tiap kali nyium bau habis hujan tuh memori ke terasnya nenek tuh. I see. Gak tahu kenapa secara jelas di kepala. Gitu. I see. Ini ngomongin bau buku baru nih kepanggil juga nih memori nih bang. Kenapa tuh? Buku pertama, bukan buku pelajaran tapi buku pertama yang saya punya sebagai buku baru dan berkesan banget itu dibeliin sama om sebenarnya. Jadi waktu itu bokap gue supir, jadi uangnya kan nggak banyak, jadi nggak ada tuh ritual beli buku tuh nggak ada. Nah one day diajak sama om, sama anak-anaknya alias sepupu, itu buat ke toko buku, buat beli buku. Nggak tahu kenapa si orang aneh ini milih bukunya, yang lain kan beli buku komik gitu kan. Saya milih buku Masa Sulit Pasti Berlalu, Orang Tegar Mampu Bertahan. Itu judulnya? Iya. Umur berapa itu? Gue lupa lagi, masih kecil pokoknya. SD kali? SD. Kocak banget. SD udah beli buku motivasi ya? Iya. Apa tadi? Masa Sulit Pasti Berlalu, Orang Tegar Mampu Bertahan. Tough time never last, but tough people do. Kira-kira gitulah kalimatnya. Oh, artinya ini buku terjemahan? Ini buku terjemahan. Oke. Oh, wow. Terus nyium baunya tuh terpanggil juga sensasi. Masa sulit pasti berlalu, orang tegar mampu bertahan gitu kira-kira.
Oh. Rasa bertahannya yang ada gitu. Karena mungkin itu buku pertama juga ya yang dibuka langsung dicium gitu. Mungkin dan mungkin yang tema dan komponennya itu bertahan di dalam penderitaan, berjuang gitu-gitu. Ada tema, ada argumennya. Lu bisa gitu. Betul. Jadi setiap nyium bau buku baru itu, memori bahwa gue harus kuat itu masuk. Muncul lagi, betul. Gile. Memori bertahan, memori ayo kita bisa tuh keluar tuh sensasinya. Oh wow. Berarti penting juga ya memilihkan buku pertama buat anak ya. jadi kepikiran ini. Iya lagi, bener lagi dia baca apa yang pertamanya. Buku anak saya ya kayaknya sih bagus-bagus sih, mudah-mudahan ya. Ada yang soal jerapah lah, soal apa lah. Iya. Oke, kalau kopi. Ini kan kapal api udah lama banget ada di Indonesia. Iya. Iya kan? Pasti banyak orang yang coba ya. Aroma khas kapal api ini memunculkan memori-memori yang udah lama juga kan? Betul. Kalau Dr. Jimmy apa? Punya banget nih memori sama si kopi kapal api nih, spesifik kopi kapal api. Apa tuh? Again, bapak saya sopir. Oke. Tiap pagi dia tuh bikin kopi atau dibikinin kopi. Tepatnya salah, bukan dibikinin. Dia sesekali dia bikin, sesekali dibikinin. Ya tergantung yang mana. Oke. Tapi spesifik kopinya kapal api. Tiap pagi. Okay. Jadi bau kapal api ini itu spesifik banget nih di hidung. Yang ketika kecium memunculkan sensasi pada saat itu. Bukan sensasi tidak punya uang. Karena kan waktu itu situasi lagi sulit. Okay. Tapi sensasi yang muncul tuh justru kayak berjuang, berusaha, bisa gitu. Mungkin itu kenapa kebiasaan sampai sekarang tuh minum kopi gitu pagi-pagi. Dr. Jimmy minum kopi karena bapak besar juga kemungkinan gitu. Begitu. Jadi ada ritual dulu untuk diam, untuk nyium kopi, untuk minum gitu. Aku curiganya sih dari sana. Oke. Nah, berarti sekarang kalau minum kopi yang kebayang bapak ada di ruang tamu, di mana? Gak ada ruang tamu bang, kan rumahnya kecil. Ya maaf. Di dapur. Dapur. Di dapur dibuatin kopi, minum di situ. Itu yang keras, beserta seluruh perasaannya. Itu menariknya penciuman gak sih? Ada rasanya gitu loh. Dr. Jimmy lagi ngalamin ini gak sih? Masa-masa di mana gak tau, kalau saya tuh lagi banyak nostalgia. Kenapa ya? Apa emang umurnya kali ya? Iya kali ya. Saya nyari game-game yang dulu saya mainin pas kecil. Iya lagi. Oh iya benar. Iya lagi, benar. Nyari retro konsol cuma buat mainin game-game yang dulu gitu. Iya. Konsol yang retro gitu. Iya tahu. Apa Game Boy Advance, yang Game Boy apa itu? PS Vita gitu. PS Vita, anjir gila. Lagi nyari-nyari soal itu. Lagi nyari-nyari, Kenapa ya? Apa umur kita ya? Apa ada penjelasan psikologisnya nggak sih sebenarnya? Kenapa makin kita berumur, makin kita kayak pengen balik ke dulu ya? Apa dulu itu ada perasaan amannya kali ya? Atau perasaan pulang nggak sih? Perasaan pulang tuh gimana mas? Nggak tahu. Aku sih ngerasanya kalau lagi main game atau lagi bertualang ke masa lalu tuh rasanya kayak pulang. Kayak ada benar-benar di rumah gitu. Oke. Kalau yang sekarang, ya sekarang juga di rumah sih maksudnya. Ya rumah sendiri. Tapi rasa pulang itu kan beda sama pulang ya, ngerti maksudnya? Iya, paham. Kalau di aku itu keluarnya rasa pulang, kayak ada di rumah lagi di tempat masa kecilku gitu. Padahal rumah masa kecilnya masih ada ya, nggak kemana-mana di situ-situ aja. Tapi artinya bahwa karena kita suka kangen sama masa kecil dan kebetulan karena rasanya kayak pulang, berarti masa kecilnya mayoritas menyenangkan juga dong kalau buat Dr. Jimmy dong. I think so ya. Iya kan? Karena kan kita punya feel itu kan. Betul. Walaupun sebenarnya kalau dilihat secara objektif itu jauh lebih buruk daripada yang sekarang. Maksudnya gimana tuh? Ya sekarang kalau gue mau beli Nintendo Switch aja gue tinggal beli Nintendo Switch kan. Oke. Maksudnya secara ekonomi. Secara ekonomi jauh lebih sulit. Tapi ternyata yang diingat itu bukan bagian itu. Oke. Ternyata kehadiran orang tua, kebersamaan itu tuh itu yang jadi pulangnya gitu. Iya. Nah, karena Dr. Jimmy banyak ketemu sama pasien-pasien dengan segala macam traumanya, sampai ngantrinya 3 bulan sekarang buat ketemu Anda. Jadi lebih baik tidak ketemu saya karena daripada stres nunggu nanti. Jadi mending gak usah trauma. Gitu. Oh gitu. Biar gak ketemu, biar gak janjian 3 bulan. Kan pasti banyak pasiennya. Dan terakhir kita ngobrol itu kan banyak juga ternyata yang berangkatnya dari masa kecil. Betul. Dan pola pengasuhan. Kalau kayak gitu boleh gak ngasih beberapa insight sebagai orang tua, kita tuh harus ngapain sih supaya anak-anak kita tidak berakhir harus ngantri 3 bulan di Dr. Jimmy.
boleh kasih tips nggak? Berdasarkan apa yang dilihat dan ditelusuri di ruang praktek itu. Aduh banyak lagi. Tapi kalaupun ada satu pelajaran yang paling penting menurutku rupture and repair. Ah, itu gimana tuh? Rupture and repair itu gampangnya orang seringkali fokus pada rupture-nya alias kalau ada hal buruk terjadi maka itu traumatik. Enggak, hal buruk mah nggak akan bisa dihindari gitu. Anak tiba-tiba dibully, anak tiba-tiba jatuh. Itu something yang nggak bisa kita hindari, pasti akan terjadi. Nggak pasti deh, dibully belum tentu. Tapi hal buruk pasti akan terjadi. Fokusnya kadangkala tuh bukan rupture-nya, tapi repair-nya. Oke. Aku nggak sengaja keceplosan marahin anak. Anyway, aku pun sesekali keceplosan marahin anak. Oke. Nggak keceplosan sih ya, begitulah. Kelepasan marahin anak. Oke. Itu adalah rupture. Tapi poinnya nggak boleh berhenti sampai di situ. Jika kemudian ada repairnya dan repair itu seperti menganulir dari rupture-nya, maka itu nggak jadi trauma. Alias misalnya aku marahin anak, habis itu aku ketemu, aku minta maaf, papa minta maaf, itu harusnya nggak dilakukan. Tapi yang mau papa sampaikan adalah tadi kamu buang-buang makanan dan itu nggak baik. Jadi lebih baik kalau kamu udah mau berhenti makan, lebih baik papa diberitahu jangan dibuang-buang. Gitu kan misalnya ya. Oke. Maka itu adalah repairnya. Anak akan mengerti bahwa, dan ini yang terpenting menurut saya. Anak akan mengerti bahwa di dalam hubungan kadang konflik terjadi, tapi konflik bukan berarti tanda aku berhenti dicintai. Wow. Poinnya tuh di situ. Konflik bukan tanda aku berhenti dicintai, konflik bukan tanda aku tidak berharga, aku tetap diterima gitu-gitu. So dia nanti ke depannya nggak akan takut sama konflik. Kalau ada apa-apa ya aku tetap individu yang sama. Individu yang dicintai, yang utuh, yang berharga, yang diterima. Ada hal buruk ya biasa aja gitu. Rupture and repair. Jadi kalau buat orang tua fokus juga pada repairnya. Oke, ini saya dapat insight yang bagus banget ya. Berarti bukannya kita nggak boleh berkonflik, tapi cara nge-repair setelah rupture itu terjadi sebagai bagian dari konflik itu. Betul. Sehingga anak tetap mengambil kesimpulan yang bagus dari kejadian tadi. Karena kan takutnya kita sebagai orang tua berpikir, oh gue mending gak marahin anak daripada anak trauma. Oh gue mending gak omelin anak daripada anak trauma. Poinnya bukan dimarahinnya. Betul. Tapi apa yang diterima anak dari kemarahan itu atau gimana? Apa makna yang dia ambil tentang dirinya dari kejadian tadi. Kalau kita gak marahin anak tapi kemudian waktu dia melakukan kesalahan dia diem, ada kemungkinan dia mengambil makna aku diabaikan. Gimana tadi? Kalau kita nggak marahin anak, kita nggak marahin anak nih, ketika dia melakukan kesalahan, tapi kita lagi emosi, jadi mundur, nggak marahin tapi back off gitu. Nggak marahinnya bagus, tapi kalau kita back off dan anak kemudian mengambil makna, oh berarti aku tidak diterima, oh bapakku nggak sayang sama aku karena dia pergi, oh aku ditolak karena dia pergi, lo sama aja dong itu jadi trauma. Betul. Bukan tentang kejadiannya, tapi meaning apa yang diambil. Nah, buat menanamkan meaning itu, repair ini menjadi seperti penutupnya gitu. Oke. Jadi bukan sekedar gak marah. Masalahnya banyak orang tua yang gengsi minta maaf ke anak. Iya. Itu problem. Itu problem. Apalagi gak cuma gengsi. Kadang orang udah minta maaf tapi terlalu general gitu. Papa minta maaf melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan apa? Papa minta maaf sudah marah sama kamu waktu tadi kamu buang-buang makanan. Kita spesifik ya. Jadi anak tahu di bagian mana yang kita repair gitu. Oke, jangan kayak oh gue kayak harus minta maaf nih. Terus ada anak gue kan kayak maaf ya tadi ya gitu. Itu juga nggak jelas. Nggak dapat apa-apa juga ya. Betul, nggak jelas. Oke. Makanya kita kalau ada hal dan harus bikin keputusan harus santai dulu juga kali ya. Harus break dulu mungkin ya. Harus pause dulu. Ya kalau saya tuh kalau misalnya lagi huru-hara lagi nyiapin materi baru, event apa segala macam, kan emang doyan ngopi juga kan. Meskipun akhir-akhir lagi ngurangin nih. Nah saya juga suka kayak gitu tuh. Lagi nulis, bang lagi ada gini. Ntar dulu ya, gue break dulu ya, bentar pause dulu ya. Kopi dulu, mikir. Udah dapat keputusan baru panggil lagi, baru ngobrol. Sama banget lagi. Oh iya? Kalau di saya, alurnya mungkin di jeda antar klien tuh. Oh gimana tuh? Klien saya sehari tuh mungkin 11 gitu. Oke. Dan itu kayak kereta cepet. Dari satu ke yang lain gitu, nggak ada jedanya. Kadang kalau ceritanya udah kebanyakan nyampur di kepala bingung. Oke. Ketika udah tahu ini udah kebanyakan, kalau nanti gue dengerin selanjutnya toh gue nggak fokus, berhenti dulu, mending break dulu aja, ngopi dulu aja gitu. Pause dulu. Kebetulan, ini kebetulan banget. Di rumah sakit tempat saya kerja tuh memang tempat dokternya itu ada tempat kopi gitu. Oh. Jadi dokternya bikin kopi sendiri gitu. Oke. Untuk break.
Oh. 1-2 minutes, enggak sih. Kalau bikinnya mungkin 1-2 menit, tapi minumnya mungkin sampai 5 menit. Break dulu. Dan masalahnya itu bukan cuman soal ngopinya ya. Maksudnya kan ada orang ngopi buat dapat kafein ya kan. Betul. Tapi buat dapetin break itu ya. Betul. Jeda itu ya. Betul, kalau kita ngopi sambil lari-lari kan juga lain ceritanya kali ya. Iya sih. Jadi artinya asosiasinya itu lebih ke kalau gua ngopi katakanlah kapal api gitu ya di belakang, gua lagi ngambil jeda. Gua lagi ngambil waktu untuk diri sendiri dulu, nyium aromanya dulu, berpikir jernih, ngopi, baru lanjut kerja lagi. Bener lagi, jangan-jangan komponen nyium aroma ini juga salah satu yang signifikan. Karena kalau tadi dengar, kalau gue berkaca sama pengalaman gue bahwa mencium aroma kopi adalah mengingatkan tentang perjuangan, tentang kerja keras, tentang semangat. Mungkin break itu menjadi semakin bermakna karena ada asosiasi bukan semata-mata kafeinnya, tapi semua memorinya gitu. Oke. Kali ya. Sama kalau kita meeting tuh, kalau sambil ngopi lebih ngeflow aja ya. Itu juga tuh. Mungkin karena kita kebanyakan jeda juga kali ya. Ngobrol, tensi tinggi dikit, ngopi dulu gitu kali ya. Iya kali. Bisa jadi ya. Oke, tadi itu poin yang menarik banget soal rupture and repair. Rupture and repair. Oke, itu dari kecil pun juga harus diomongin ya. Harus dilatihkan, iya. Harus dilatihkan. Dokter Jimmy ada cerita konkret gak sama anaknya sendiri? Ada Bang. Soal apa? Soal dia bolos, soal dia... Enggak. Aduh, gue lupa lagi kejadian aslinya. Tapi anak saya itu kalau ditegur, itu ngomel. Maksudnya nggak terima gitu. Umur berapa sih? Umur 4 tahun. Oh wow. Saya lupa dia lagi ditegur karena apa waktu itu. Tapi ya anggaplah ditegur karena dia telat bangun tidur. Anggaplah kayak gitu. Sebenarnya saya lupa. Abis ditegur tantrum tuh, marah-marah. Oh, papa tidak sayang aku kemana-mana gitu kayak. Kebetulan hari itu otak saya lagi normal. Jadi kayak kenapa kalimat yang muncul adalah papa tidak sayang aku dan Laura tidak mau sama papa. Kayak gue ngapain lu gitu rasanya. Tapi masalahnya bapak anda tuh psikiater. Pasti dianalisa sama dia. Betul, itu yang terjadi. Gimana dong? Terus yang ada di kepala saya adalah ini harus di-repair. Tapi untuk itu repair kita harus tahu dia terluka kenapa. Oke. Jadi yang saya lakukan adalah karena kata-katanya nggak spesifik, papa nggak sayang Laura, saya coba membantu dia menemukan apa yang sebenarnya dia rasakan. Gila terlalu satu sesi ini. Terus. Padahal sederhananya gue nanya, tadi waktu papa negur kamu perasaanmu apa? Oke. Nggak punya jawaban tuh. Saya kasih opsi, marah, takut, sedih, begitu-gitu. Takut kenapa? Nggak punya jawaban, kasih opsi. Takut papa akan marah, takut papa nggak sayang, takut papa nggak nerima, takut apa nih? Terus dia kasih jawaban, takut papa nggak sayang. Di situ repairnya mainnya. Gimana tuh? Walaupun papa negur, papa tetap sayang. Habis itu berubah total bang. Hari itu jadi manis banget. Tiba-tiba meluk. Oh iya? Tiba-tiba. Ya hari itu kan tetap ada teguran yang lain dong. Ditegur nerima, beda banget. Jadi repair itu kadang butuh spesifik anak ngerasa apa, terus kita bisa kasih tahu enggak loh kamu nggak kayak gitu. Kita memberikan meaning lain di situ. Gile. Boleh saya kirim anak saya ke ke rumah nggak? Buat lu marahin. Oh wow. Tapi ada juga dong masih bocor-bocor dikit-dikit. Dia tantrum-tantrum masih ada dong. Masih itu kan fase perkembangan normal. Iya. Yang mana tugas kita kan ngajarin kemudian. Kalaupun kamu tantrum ini yang perlu dilakukan. Kalaupun kamu tantrum aku ada di sini. Kamu bermakna gitu-gitu. Tapi sebagai seorang psikiater, ketika Anda mengalami masalah kejiwaan ya atau psikologis lah, itu ngapain? Anda analisa sendiri atau pergi ke teman psikiater lain? Atau emang nggak pernah? Jangan-jangan sebagai psikiater gue udah imun nih dari hal-hal yang bikin kepala gue berat gitu. Kayaknya 6 bulan lalu apa gue terakhir kali minum obat bang? Oh iya? Antidepresan maksudnya. Kalau minum obat pilek sih minggu kemarin. Gitu. Oke. Minum obat pilek deh. Oh itu 6 bulan lalu? Kayaknya gue baru berhenti antidepresan tuh 6 bulan lalu. Setelah berapa lama? Itu periodenya 6 bulan terakhir. Oke. Artinya yang ngurus psikiater lain Psikiater dong? lain. Oh iya, harus gitu kan? Harus gitu. Terus di dalam periode itu gue konseling sama psikolog lain untuk memproses trauma dengan cara yang gue ajarin ke dia. Wow. Sih biasa aja sebenarnya. Kalaupun gue tahu caranya belum tentu gue bisa ngelakuin sendiri gitu dong. Itu saya pengen menelusuri itu. Ternyata
seorang profesional yang ngerti cara processing trauma itu butuh bantuan profesional lain ya. Betul. Kenapa tools yang kita tahu nggak works di kita? Kita punya semua ilmunya. Betul. Nah, itu kenapa? Nggak tahu juga sih Bang. Anggaplah saya menganggap diri saya tidak sepandai itu untuk memisahkan antara apa yang saya tahu dengan apa yang saya rasa. Sehingga lebih baik minta tolong orang. Okay. Tapi kalau mau bicara soal profesionalitas, profesionalitas. Kalau mau bicara soal manusia gitu, Yeah. kayaknya sekalipun kita tahu, perasaan kita bukan berarti akan ngikut apa yang kita tahu nggak sih maksudnya? Gimana tuh? Saya tahu saya berharga, nggak serta-merta saya ngerasa berharga dong. Saya tahu saya pintar cukup baik, belum tentu saya ngerasa cukup baik dong. Apa yang kita rasa dengan apa yang kemudian kita anggap sebagai realita kan bisa jadi berbeda. Jadi artinya apa yang kita tahu dan apa yang kita rasa tuh bisa jadi secara kontras beda gitu. Oke. Menurutku itu yang kemudian jadi membingungkan ketika itu terjadi pada diri sendiri. Oke. Gue tahu nih, tapi gue ngerasa begini nih. Gue tahu juga metodenya, tapi gue ngerasa yang lain nih. Jadi kayak gak bisa ditabrak gitu. Paham. Karena ada bias itu ya. Tapi ketika dikasih terapi, Dokter Jimmy ada kayak menganalisa terapi dia nggak? Kayak ini masuknya ke sini nih, ini masih nggak? Lu salah sih sebenarnya arahnya. Enggak. Lepas semua ya? Enggak. Mungkin karena dulu pernah belajar dikit teater kali ya. Jadi kayak ngelepasin topi. I Topi see. terapisnya taruh aja. Nah, gue pakai topi sebagai Jimmy Ardian yang sedang menderita gitu. Oh wow. Gitu. Biar nggak banyak analisis, pusing juga. Bener-bener itu yang orang-orang nanya ke saya juga karena kan saya suka nonton stand up komedi dan udah dari Suci 2 udah jadi juri Suci kan, juri stand up komedi kan. Jadi orang suka nanya tuh, lo kalau nonton stand up jadi nggak asik dong ya karena lo pikirin mulu ini salah. Enggak sih, nggak sama sekali sih. Beli tiket temen, datang nonton, udah nggak ada analisa satupun. Kita menikmati apa adanya aja. Iya. Karena kita harus misahin topi tadi ya. Iya. Kalau nggak kita nggak happy juga hidup ya. Betul, nggak enjoy di situ. Kalau di kasus terapi jadi nggak bisa terapi, malah dia malah mikir kan ya. Oke. Nah ini pertanyaan, ini karena kita ini pertemuan udah kesekian kali, saya bisa mulai nanya yang aneh-aneh nih. Gue mau nanya aneh-aneh nih soalnya nih. Takut nih. Kalau misalnya betul bahwa terapi Dokter Jimmy itu bisa membuat orang lepas dari traumanya dengan menghilangkan makna-makna terhadap sebuah kejadian. Bisa nggak dibalik? Bisa nggak kita ngasih makna yang menyenangkan pada sebuah kejadian untuk pasien itu? Misalnya katakanlah, oh berarti lo kalau ketemu bapak lo jadi super happy. Lo kalau misalnya minum kopi, lo jadi ini karena kita ngasih meaningnya dibalik gitu loh. Bisa paham. Kayak apa ya? Kayak copet tapi naruh dompet balik gitu. Bisa nggak? Nggak pernah dilakuin, tapi secara teori harusnya bisa Bang. Oh iya? Karena itu kan berarti kita cuma memasangkan asosiasi baru supaya orang tersebut memaknai hal secara berbeda. Iya. Tapi nggak pernah gue lakuin sih. Ethical nggak tapi? Ya kalau itu permintaan dia ethical. Kalau itu dong? permintaan dia ethical. Oh. Karena permintaan dia kan paling cuma tidak menderita. Jadi gue cuma berhenti di dia tidak menderita gitu. Oke. Tapi kalau dipikir logis sebenarnya bisa banget. Ya tinggal di attach aja meaning lain, selesai gitu. Wah gile ya. Sebenarnya, tapi kan nggak harus dong. Oke. Oh wow, itu menarik tuh. Menarik karena di beberapa orang yang akhirnya merasa butuh untuk dekat sama orang tuanya lagi. Ini kasusnya kira-kira misalnya dia trauma sama orang tuanya karena orang tuanya dulu katakanlah melakukan kekerasan, tapi orang tuanya kemudian berubah. Oke. Udah jadi baik, udah jadi ramah. Emang berubah, bukan Oke. cuma di mulut. Dan berubahnya konsisten, berarti means berubah. Tapi trauma nih. Gimana caranya ini deket lagi? Karena kalau kita cuma ngomong pasang batasan agar kedamaianmu balik. Enggak, orang dia pengennya deket, bukan pengen pasang batasan. Oke. Tapi kalau kita cuma memproses memorinya, kan nggak jadi hangat dong hubungannya. Oke. Nah, di situ kadang harus ada attaching meaning yang lain. Oh. Nah, kita bisa attach meaningnya tuh kalau di kasus kayak gini, tidak mungkin orang tua tuh 100% buruk, pasti ada yang baik. Iya. Nah, bagian itu yang diambil, dirasakan, tapi dibuat dirasakannya di dalam momen-momen yang tadinya buruk gitu, tapi yang udah netral. I see, paham. Jadi perasaannya udah jadi hangat. Nah, itu bisa balik lagi tuh sama orang tuanya. Pernah Gitu. dilakukan kah? Pernah. Oh. Tapi itu requestnya Dia. Oh wow. Dan request itu lumayan tidak egois ya. Karena pasti dia mikirin dari sisi orang tuanya kan. Betul. Karena dia pasti
merasa bahwa orang tuanya pasti akan sangat senang kalau anaknya balik kan. Betul. Sedangkan dia masih punya perasaan nggak puas pada saat itu. Betul, dan itu yang membanggakan Bang. Beberapa orang itu tidak hanya mikirin dirinya, dia mikirin bagaimana sebuah sistem ini berjalan dengan sehat juga. Oke. Balik bentar ke ngopi ya. Benar nggak sih ada korelasi antara ngopi itu bisa mempermudah otak kita untuk lebih fokus gitu, untuk ngambil keputusan? Pernah ada kayak gitu-gitu nggak sih sebenarnya? Mungkin ngomong saya hari ini lancar gara-gara ngopi. Apa lebih ke kafein ya? Atau? I think kafein, bukan I think. Kafein kan memang membantu kita untuk boost fokusnya ya. Oke. Kafein salah satu stimulan. Stimulan itu fungsinya untuk meningkatkan fokus, konsentrasi, energi. So theoretically speaking, yes, itu dipakai buat kita makin fokus. Oke. Makanya minum kopi kan pagi bukan malam. Iya. Malam betul. fokus buat apaan? Malah nggak bisa tidur nanti Iya. kalau kebanyakan. Oke. Kalau saya sih nungguin momen pause lagi nih sama kapal api ini nanti kan pulang dari sini saya mau nulis lagi nih, lagi ngembangin materi baru. Itu sambil Buat show ngopi atau tuh buat ya. apa, Bang? Buat show. Buat show tahun depannya lagi. Yang Dokter Jimmy kemarin nonton. Yang terkejut. Yang terkejut bersama istri. Sama ini. Manajer. Kok istri mulu ya gue. Berkali-kali ketemu Dokter Jimmy. Kayak istri mulu. Kayaknya istri gue belum pernah gue ajak kesini. Padahal dia punya buku Bang Radit yang cetakan-cetakan awal Ya tuh. lama-lama ya. Boleh tahu nggak dia apa profesinya? Dokter saraf. Wow, dokter juga. Iya, dokter saraf. Dan syaraf lagi. Yang satu syaraf secara fisiologis, yang satu syaraf tapi otak ya Iya, kan? Obrolan kalian apa itu di rumah tuh? Obrolannya menu makan anak sih Bang sekarang. Nggak ngomongin otak lagi. Oh wow, dokter syaraf ya. Berarti udah mulai operasi juga kah atau masih Enggak sih, belum? dia sukanya sekarang tuh pain intervention. Jadi gue lagi sering-sering migrain nih. Seminggu sekali ada kali migrain. Oke. Nah itu dia ngebotox beberapa otot gue biar nggak migrain lagi. Oke, jadi syarafnya diiniin ya? Ototnya dibuat nggak tegang biar nggak migrain. Oke. Gue baru tahu tuh ternyata botox bisa buat nggak migrain. Iya, saya juga baru kemarin juga baca sih soal itu. Bantu buat supaya nggak sakit kan? Betul. Iya. Migrain berkurang, kerut menghilang gitu kan. Masa lebih mudah. Ternyata lebih ke situ. Tapi yang menarik dua-duanya pain loh. Oh iya bener juga ya. Trauma yang dokter Jimmy handle kan pain. Betul, emotionally and physically berarti Iya, ya. Bener juga ya. cocok berarti jodoh kalian memang ya. Oke, kalau ini tadi soal saya jadi kebayang-bayang lagi nih. Ini lagi-lagi karena pertemuannya udah sering nih, jadi saya bisa nanya yang aneh-aneh kan. Kalau ini kemarin ada teman cerita, dia hipnoterapi. Nah, itu hubungannya dengan psikiatri ini apa nih? Antara hipnoterapi sama kenapa excited nih? Gatel. Oke, gimana? Apa bedanya? Apakah sama? Apakah beda? Itu kelingkungan yang berbeda-beda apa bagaimana tuh? Hipnoterapi kan salah satu teknik yang dipakai untuk dalam tanda kutip memproses trauma. Oke. Hipotesis utama hipnoterapi adalah trauma tersimpan di bawah sadar diakses, kemudian seseorang berkunjung ke memori tersebut, menyelamatkan diri dia yang ada di situ. Ketika diri dia udah diri dia di sana sudah diselamatkan, emosinya sudah diselesaikan, berarti masalah di bawah sadar selesai, gejala menghilang. Oke. Itu dalam bahasa hipnoterapi. Oke. Tapi dari perspektif neuroscience, ini tuh semua cuma metafor. Bagaimana kalau kita bilang bawah sadar itu sebenarnya cuma reservoir dari memori? Oke, bendungan. Oh iya, bendungan. Tempat memori berada. Yang mana alias kalau kita mencoba mengingat, ya kita ingat. Ketika seseorang dalam kondisi rileks, ya lebih gampang nginget dong. Jadi tinggal diajak untuk merasakan pengalaman tadi itu berasal dari kejadian mana, alias diminta nginget pertama kali kamu ngerasain perasaan kayak gitu tuh kejadian apa. Oke, lalu? Ketika pengalamannya diingat, sebenarnya kita sedang membuka jendela memori. Memori itu ketika kita ingat dia berada di fase labil, kira-kira 30 menit jadi gampang diedit. Oh, kalau baru diingat? Kalau baru diakses nih? Baru diakses. Oke, Itu 30 menit ke depan itu jadi gampang diedit. Kita bisa ngedit untuk menghilangkan perasaannya, dibuat jadi buram dan lain sebagainya. Hipnoterapi melakukannya dalam bahasa hipnoterapi menggunakan katarsis. Jadi diledakkan, dikeluarkan, disampaikan gitu. Tapi kalau kita ngelihat perspektif neuroscience, sebenarnya yang dilakukan adalah mengedit memori. Ketika memorinya teredit, emosinya nggak ada, seseorang kemudian merasakan tenang di situ, berarti kita bisa menganggap memorinya selesai. Alias traumanya selesai. So it is the same thing tapi beda bahasa gitu.
Oh tunggu, artinya terapi yang Dokter Jimmy lakukan itu bisa dikategorikan hipnoterapi juga kah? Kalau syarat hipnoterapi kan seseorang masuk ke kondisi hipnosis. Saya kan tidak mengajak seseorang rileks sama sekali ya, cuma minta nginget ya. Nah, Jadi nggak masuk kategori sebenarnya. hipnosis itu apa? Itu pertanyaan yang bagus. Heeh. Ini tergantung konsensus siapa ahlinya yang ngomong, tapi hipnosis kira-kira adalah keadaan seseorang rileks, nyaman, pikirannya terfokus. Keadaan orang rileks, nyaman, pikirannya terfokus, oke. Ya itu aja. Sehingga dia bisa lebih reseptif terhadap sugesti atau sehingga dia lebih mudah mengakses memori. Oke. Berarti artinya ketika orang dalam kondisi terhipnosis, berarti bener tuh kayak tangan lu berat dia nggak bisa turun, itu bener? Itu benar. Kok bisa? Kok bisa dia bikin tangan orang jadi nggak turun? Cuman diomongin doang? Ya itu dia lah ya, itu tekniknya lah ya. Itu tekniknya dan karena brainnya lebih reseptif dalam kondisi seperti itu. Wow, itu magical banget sih. Harus diakui magical. Beberapa kondisi tuh hipnosis tuh oke banget, kayak pain management, chronic pain. Itu nggak cukup kita ngotak-atik memori, badannya harus diintervensi. Nah, hipnosis tuh oke banget di situ. Tapi argumennya bahwa sebenarnya untuk memproses trauma bisa nggak pakai hipnosis juga bisa sebenarnya. Sebenarnya bisa, dan caranya bisa macam-macam sebenarnya. Oke. Mau pakai cara yang lagi rame yaitu hipnoterapi, atau yang lagi saya iseng-iseng nulis disertasinya ini trauma processing terapi, atau bahkan sebenarnya caranya banyak banget, Bang. Oke. Ada EMDR, ada brain spotting, caranya banyak banget. Oke, brain spotting tuh juga kemarin ada yang ini juga tuh. Ada yang mention juga ke saya tuh. Ya artinya hipnoterapi adalah bagian dari salah satu cara Yes. untuk menginikan trauma lah, menghilangkan trauma. Betul. Dan mungkin gak cuma soal trauma juga ya, bisa berbagai macam ya. Betul, Sugesti dan lain-lain itu. Betul, karena hipnoterapi kan dia memanfaatkan hipnosisnya itu. Yang terkait fisik akan lebih banyak ngambil manfaat dari sana. Oke, nah terakhir mau bahas hobi Dokter Jimmy nih. Karena kan tadi udah tahu tuh soal anime segala macem. Berarti yang diikutin banget tuh One Piece. One Piece. Oke, Demon Slayer juga suka. Suka banget. Filmnya nonton dong yang terakhir itu. Nonton banget. Yang pasti, ini spoiler lagi. Aduh. Film sebelumnya yang ada yang mati itu juga nangis. Nangis. Oh iya? Ngaku lagi nangis, ya. Oh wow. Nangis. Berarti segitu sukanya ya? Suka. Yang dulu boleh lah. Robin diselamatkan dari Enies Lobby, nangis tuh. Oh, ini Ash siapa? Ace. One Piece. Ace juga. Kejadian itu juga. Nangis. Saya kena spoiler di situ tuh. Aduh, gak enak banget lagi tuh. Iya, itu dia tuh. Oke, yang lainnya seri-series luar gitu nonton juga, The Pitt gitu. Enggak. Yang medis-medis gitu enggak ya? Enggak Gue udah suka sehari-hari udah. Iya, capek soal banget. ini. Udah kerja capek. Hiburan begitu. Oke. Mending ngopi, Bang, daripada nontonin begituan. Bener. Karena minum kopi kayak gini ya. Coba ya. Bisa jadi alami buat nenangin pikiran juga nih. Riset pikiran pas lagi capek. Pas banget nih saya lagi padat jadwal tour. Jadi kayak kopi juga harus lebih sering kayaknya. Iya. Karena tour lagi. Tur. Kalau kemarin kan cuma di Jakarta kita ketemu. Ini saya lagi tour keliling Indonesia soalnya. Luar biasa, Bang. Saya lagi capek banget. Katanya sehari dua ini ya? Dua show. Kemarin di Medan kita 1.000 orang. Nggak sanggup. Jumat pergi, Sabtu main, Minggu pulang. Astaga. Ini kita ketemu hari Senin. Senin kerja lagi. Saya udah kerja lagi, Jumat pergi lagi. Sama ini, kalau saya kebiasaan saya, kalau misalnya mau nulis tuh biasanya emang butuh ngopi dulu. Kalau lagi stuck, pause dulu, habis itu ngopi, nyium aromanya, baru nulis. Nah itu ada kaitannya nggak sih? Kenapa kalau kayak buat saya gitu, kerja yang produktif itu bisa didapatkan dari ngopi gitu? Sama juga lagi, Bang. Gimana tuh? Gue lagi nulis buku gue yang ke nggak tahu nih berapa, 3 berarti. Ya gitulah. Itu tuh sering banget stuck, kayak ya mungkin karena kebanyakan yang ada di pikiran, saking banyaknya jadi bingung mau nulis sebelah mana nih. Oke. Nah itu breaknya sebentar tuh sambil ngopi di situ. Oke. Ini hipotesis ya. Hipotesisnya adalah kelihatannya selain karena kopinya sendiri dan kafeinnya membantu untuk konsentrasi dan kita fokus. Selain itu, kayaknya ada asosiasi lain antara misalnya mencium aroma kopi yang gue asosiasikan dengan pengalaman dulu berjuang, bisa, mampu. Selain itu kita kan nggak bisa nih minum sambil ngetik, kan kita nggak bisa ya. Bener sih. Jadi ada jeda tipis-tipis tuh di situ. Break dulu, Iya napas, ngulangin lagi.
Yang mana ketika kita jeda, pikiran kita akan merapikan dirinya untuk kemudian bisa keluar pelan-pelan gitu. Oke. Nah banyak orang tuh mungkin di hal-hal lain ya, kayak misalnya ada dengerin musik, ada yang jalan muterin apa komplek, Ya. itu macam-macam. Sebenarnya kalau kita jedanya ya dengan kopi ini. Gitu Benar. Oke. Susah juga ngetik sambil jalan sih bang. Iya, saya melakukan sih sebenarnya. Oke. Pakai treadmill di rumah. Oh pakai treadmill. Bikin ini sendiri. Bikin apa namanya meja kayu gitu. I see, good idea juga sih, benar Menarik juga ya, ya? benar juga Menarik ya. ya? Benar. Cuman ya itu sih paling momen-momennya sih, momen-momennya. Ya, tapi lagi-lagi biar relax dulu, kita pause dulu aromanya nih. Bikin relax banget nih. Oke. Enak sih. Olahraga, hobi olahraga, Dokter Jimmy ada? Tiap pagi tuh saya ini ritual ya, tiap pagi bangun jam 5, mandi, makan, terus langsung olahraga tuh biasanya sebelum praktek. Oke, jalan kaki kah atau Home gym aja sih. ada home gym, baru praktek. Baru praktek. Bener nggak kalau kesehatan jiwa kita tuh juga dipengaruhi dari seberapa sering kita olahraga? I think so sih. Oh. Dan ini bukan cuma di orang dewasa, maksudnya kalau kita ngelihat anak-anak yang aktivitas fisiknya kurang, itu kan lebih rentan cemas ya. Oke. Tadi saya ngomong sama teman-teman di luar, ada yang nanya kenapa anak sekarang itu rentan mengalami masalah kesehatan jiwa. Salah satu argumennya adalah dulu karena kayaknya tadi di meeting room orangnya agak tua-tua semua. Yang ini nih. Iya, yang di sini nih. Ini sebelah kiri sini. Jadi argumennya kalau dulu kita lagi bengong-bengong itu kan manjat pohon atau ngayal gitu. Kita aktif secara fisik dan kita kreatif. Sementara yang sekarang itu kita scrolling, anak-anak scrolling, screen time, kreativitasnya nggak terlatih, badannya juga nggak terlalu dipakai gitu. Bener. Yang mungkin itu ada hubungannya dengan jumlah pasien yang makin banyak di usia itu sekarang. Oh. Jadi kayaknya bukan cuma di kita olahraga, tapi di anak juga nih aktivitas fisik nih. Bener sih. Atau stimulus juga kali ya. Karena kita buka handphone, Iya, itu stimulasi banyak banget. Cepet banget lagi, betul. Ini. Itu Benar. hubungannya sama otak mungkin lumayan kencang juga kali ya. Iya, orang dewasa aja capek ya ngeliat kayak gitu ya. Capek. Ada berita lah, ada gosip lah, ada ini lah. Zaman dulu tuh kayak, apa kita mau ngapain? Benar. Gak ada handphone, gak ada apa, mau ngapain? Bener. Buka komik, bengong bentar gitu kan ya? Iya. Buka komik, bengong, turun kucuk-kucuk, ngopi misalnya, atau nanti jalan keluar keliling komplek, masih ada waktu tuh kayak gitu-gitu tuh. Betul. Sekarang semua ada di satu benda kotak nih, cepet, semuanya ada di situ. Oke, jadi itu mungkin salah satu alasan kenapa kita rentan cemas ya. Mungkin kita butuh break dan pause dulu mungkin bang. Ih, mantap. Kaget sih, tapi mantap. Dokter Jimmy, terima kasih udah mampir lagi ke sini. Thank you, Sukses Bang. buat semuanya. Thank you semuanya udah nonton.